شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kemudahan dalam ketaatan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, suffidatis syayatin wa maraddatil jin, yaitu setan dibelenggu serta pemimpin-pemimpinnya. Karena para ulama mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa di saat itu seseorang dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Sehingga ketika seseorang berpuasa, maka hawa nafsunya akan mudah dia kendalikan. Dan syaitan pun susah untuk menggoda seseorang yang sedang berpuasa dengan baik. Di antara puasa ada hari yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, dan itu merupakan puncak yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar. Kita sering mendengar ini, dan kita akan masuk di 10 hari terakhir. Ketika kita nggak kenal keutamaannya dengan baik, maka seseorang akan menganggap Lailatul Qadar dengan Ramadan pada umumnya merupakan hal yang sama. Padahal malam Lailatul Qadar merupakan malam yang terbaik dari sebulan-bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu apa keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar semua perkaranya Allah jadikan penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Ad-Duha ayat 4, Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Ad-Dukhan, dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsiran ayat ini. Dalam tafsir Baghawi dikatakan dicatat dari Ummul Kitab pada Lailatul Qadar segala hal yang terjadi pada setahun ke depan, berupa kebaikan, keburukan, rizki, ajal. Artinya takdir itu ada yang disebut dengan takdir sanawi, dan Allah turunkan takdir setahun ke depan tepat pada malam Lailatul Qadar. Semua yang terjadi setahun ke depan semuanya diturunkan di Lailatul Qadar. Maka di malam itu, malam yang penuh dengan hikmah, Allah putuskan segala sesuatu di malam itu. Maka di sini ya ikhwah, ya, hingga kapan? Hingga keberangkatan menuju ibadah haji. Inilah yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, amal-amal yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan dan diampuni dosa-dosa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bukan sekedar dilipat gandakan saja, tapi diampuni dosa-dosa mereka juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengatakan dalam surat Al-Qadar ayat 2 sampai 3, Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah mengatakan, dan tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Maka kemudian Allah berfirman, malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama tafsir, di dalam tafsir disebutkan artinya amal saleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah amal saleh yang dilakukan 1000 bulan yang dilakukan di luar Lailatul Qadar. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya ada dua hal yang didapatkan, dilipat gandakannya amal saleh dan diampuni dosanya, semua itu bersamaan. Kemudian istilah qama di sini bukan hanya sekedar salat, tetapi makna qama adalah salat, zikir, berdoa, membaca Quran, berbagai amal keutamaan, maka disebut dengan qama. Berbagai amal saleh yang dilakukan di malam itu, maka kita disebut dengan menghidupkan, menyibukkan diri di malam Lailatul Qadar. Maka jangan pernah berpikir hanya salat saja ibadah yang bisa mendatangkan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita mungkin sering bertanya, ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah kemudian ayat pertama turun di malam Lailatul Qadar, ataukah kemudian Quran secara total, lalu sedangkan Quran turun kepada Rasulullah secara bertahap? Perhatikan baik-baik. Disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, makna inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhin Mahfudz ke langit pertama. Sekaligus. Kemudian selanjutnya diturunkan bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya turunnya sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Ini yang dimaksud inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, turunnya para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qadar ayat 4, Allah katakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Allah katakan pada malam itu turun malaikat-malaikat waruh. Yang dimaksud ruh adalah Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Bahkan kenapa malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus? Ada alasannya. Karena yang dibawa malaikat Jibril dalam bentuk wahyu adalah mensucikan setiap ruh yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mengikuti Quran, maka pada dasarnya kita sedang membersihkan diri. Makanya disebut dengan ruh, karena ruh yang suci. Karena yang dibawa malaikat Jibril mensucikan ruh setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan banyak malaikat yang turun pada malam-malam itu karena banyaknya berkah yang Allah berikan di Lailatul Qadar. Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Maka kita tahu, kita merasakan bagaimana malam itu begitu luar biasa nikmatnya. Bahkan gak tanggung-tanggung, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di malam itu kesejahteraan dengan mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat dia sampai terbit matahari. Selamat sampai terbit matahari ya ikhwah. Apa maksudnya? Disebutkan di dalam Zadul Masir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, istilah salamun pada malam itu tidak terjadi munculnya sebuah penyakit pun.
dan tidak ada satupun syaitan yang dilepaskan. Maka seseorang di malam itu semua terhindar dari penyakit, karena tidak ada yang Allah lepaskan satupun penyakit di malam itu. Maka disebut dengan salam. Mereka sejahtera, selamat dari penyakit dan selamat dari godaan syaitan. Berarti kalau di malam itu masih ada orang yang bermaksiat, pada dasarnya dirinya sendirilah yang bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar selamatkan seseorang dari godaan syaitan di malam yang Allah berikan penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita menghadapi pada malam Lailatul Qadar, kita menghadapi yang namanya salat tarawih serta qiyamul lail, yaitu salat ketika di posisi malam hari setelah salat tarawih. Bagaimana cara kita mensikapi dua salat ini? Bagaimana cara kita bisa menggabungkan dua salat ini dengan baik? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan seseorang tidak ikut witir, kemudian mereka ikut witir di akhir malamnya. Tapi cara ini tidak disarankan. Kenapa? Karena sesungguhnya ini menyelisihi sunnah. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dikatakan man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat pahalanya seperti salat semalam suntuk. Cara yang kedua, dengan cara kita salat ya, kemudian ngikutin salat witir, namun ketika salat berikutnya kita tidak witir lagi. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah di dalam sebuah riwayat, setelah Rasulullah salat tahajud ya, salat, kemudian Rasulullah tidur sebentar, bangun, kemudian Rasulullah salat malam lagi. Salat malam lagi. Sebagaimana Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, kalau ada seseorang yang salat tarawih, kemudian salat witir bersama imam, kemudian dia bangun malam hari dan melaksanakan tahajud, maka itu diperbolehkan dan tidak perlu mengurangi witirnya, tetapi cukup dengan witir yang dia laksanakan bersama imam. Kenapa? Jika dia ingin mengakhirkan witir di ujung malam, maka itu diperbolehkan, tapi tidak mendapatkan keutamaan mengikuti imam, yaitu pahala semalam suntuk. Jelas? Dan ini ada contohnya dari Nabi SAW mengenai masalah ini. Ya, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ikut salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat buatnya salat semalam suntuk. Maka hendaklah dia mengikuti imam, witir bersama imam, dan jangan dijadikan ini penghalang untuk bangun di malam hari dalam rangka tahajud. Jelas? Artinya kita bisa menghidupkan malam harinya dengan salat qiyamul lail. Paham sampai sini? Oke. Kemudian cara yang ketiga, ketika imam salam pada salat witir, ya, maka kita berdiri dan menggenapkan dengan 1 rakaat. Tujuannya apa? Membatalkan witir yang di awal untuk bisa ngikutin witir yang kedua. Paham di sini? Saya jelasin lagi. Ketika imam ya salam pada salat witir, kita berdiri dan menggenapkan 1 rakaat, sehingga kita belum dianggap witir. Dan tujuan kita pada waktu imam salat witir, tujuan kita bukan witir, tetapi menggenapkan. Apa dalilnya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam fatwanya dalam kitab Syarhul Mumti. Kalau orang melakukan ini ada 2 keutamaan sekaligus. Apabila seseorang hendak salat tahajud mengikuti imam dalam salat witir, maka hendaklah dia menggenapkan dengan ditambahkan 1 rakaat.
Jelas? Ini adalah salah satu cara untuk orang tersebut hendak sholat tahajud. Kenapa? Dia ikut imam dalam sholat witirnya dan dia genapkan rakaatnya dengan menambahkan 1 rakaat. Sehingga sholat terakhirnya adalah sholat witir, yaitu pada waktu tahajud. Maka dia mendapatkan 2 keutamaan amal. Yang pertama, dia mengikuti imam sampai selesai. Dan dia juga mendapatkan sunnah menjadikan akhir sholatnya adalah sholat witir. Jelas? Berarti sholatnya berapa kali? 2 kali. Pada waktu habis isya sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kemudian dia genapkan 1 rakaat. Kemudian setelah itu sholat di malam harinya sampai selesai bersama imam dan menjadikan akhirnya adalah witir. Dan niat witir yang pertama bukan witir, tapi dia genapkan. Jelas? Paham di sini? Ini cara kita, cara mensikapi antara salat tarawih dan salat tahajud ketika 10 hari terakhir. Karena memang sunnahnya Rasulullah SAW bahkan sampai di akhir hidupnya Rasulullah SAW menghidupkan bukan sekedar 10 hari di akhirnya, tapi lebih. Tapi Rasulullah SAW biasanya di 10 hari terakhir Rasulullah SAW membangunkan keluarganya, bahkan menyuruh mereka untuk menghidupkan malam harinya dengan ibadah, di antaranya salat tahajud. Walaupun sebelumnya kita sudah salat tarawih. Jelas? Paham di sini? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, motivasi buat kita semua untuk memasuki akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita Lailatul Qadar, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati diri kita dan keluarga kita, menjadikan kita istiqomah di atas sunnah dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.